Idul Adha rahimakumullah. Marilah kita senantiasa meningkatkan rasa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah-perintahnya dan berupaya meninggalkan segala larangan. Pada hari ini yang dimulai setelah kita menyelesaikan sholat Id, kita disunahkan untuk berkurban, yakni menyembelih binatang seperti kambing atau sapi yang kemudian dagingnya kita makan, kita hadiahkan, dan kita sedekahkan kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Kemudian kesunahan berkurban ini berkaitan dengan sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam yang diuji keimanannya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melepaskan sesuatu yang paling dia cintai di dunia ini, yaitu dengan menyembelih putranya. Pada malam tanggal 8 Zulhijjah, Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan wahyu melalui mimpinya bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepadanya untuk menyembelih anak yang paling dia sayangi. Nabi Ibrahim alaihissalam merenung panjang. Haruskah ia mengikuti perintah Tuhannya untuk melepaskan hal yang paling ia sayangi, hal yang paling ia sukai? Apakah mimpi ini benar dari Allah atau bukan? Nabi Ibrahim alaihissalam sangat sedih dalam perenungan yang sangat panjang itu. Karenanya pada tanggal 8 Zulhijjah yang kita semua disunahkan untuk berpuasa disebut dengan hari Tarwiyah, yang berarti hari merenung, yakni hari di mana Nabi Ibrahim alaihissalam melakukan perenungan panjang atas mimpinya. Kegalauan Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan jawabannya pada malam hari berikutnya, yakni pada malam hari 9 Zulhijjah, bahwa ia benar-benar diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih anak kesayangannya yang bernama Nabi Ismail alaihissalam. Karenanya tanggal 9 Zulhijjah yang kita semua umat Islam disunahkan berpuasa disebut dengan hari Arafah, yang berarti tahu atau mengetahui atau pengetahuan, yakni hari di mana Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan jawaban atau pengetahuan atas perintah Allah yang ia lakukan sebelumnya. Dengan dasar ketaatan kepada Allah yang sangat tulus, dengan latar belakang rasa cinta kepada Tuhan yang mengalahkan segalanya, Nabi Ibrahim alaihissalam benar-benar mantap dan bertekad akan menjalankan perintahnya, yakni menyembelih putranya sendiri, Nabi Ismail, orang yang paling ia sayangi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hadirin hadirat jamaah sholat Idul Adha rahimakumullah. Kita tidak bisa membayangkan bagaimana perasaan Nabi Ibrahim alaihissalam saat itu. Seorang ayah yang sudah lama sekali menanti memiliki keturunan, namun ketika dikaruniai anak melalui pernikahannya dengan Hajar, anak yang beliau impi-impikan itu harus disembelih dengan tangannya sendiri. Padahal Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki anak ketika usianya sudah sangat sepuh, yaitu 86 tahun. Dalam Quran surat As-Saffat ayat 100 dan 101 diceritakan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam meminta kepada Allah Subhanahu
dalam mengabulkannya dengan memberi anak yang sabar. Rabbi habli minas shalihin wa basyarnahu bi ghulamin halim. Tuhan, berikanlah untukku anak yang saleh. Kemudian kami Allah memberikan kabar gembira kepadanya dengan memberikan seorang anak yang sabar. Kita juga tidak bisa membayangkan bagaimana dialog Nabi Ibrahim alaihissalam dengan istrinya ketika meminta izin untuk menjalankan perintah Allah, yakni menyembelih anaknya. Sudah pasti perasaan keduanya hancur karena harus melepas kesayangannya. Perasaan keduanya gundah dan berkeping-keping karena orang yang paling ia sayangi akan mati di tangannya. Tapi cinta Nabi Ibrahim alaihissalam dan istrinya kepada Allah Subhanahu wa taala melebihi segala-galanya. Demi mengikuti perintah Allah, keduanya rela melepaskan orang yang paling dicintai. Begitu juga kita tidak bisa membayangkan bagaimana perasaan suami istri itu ketika meminta izin kepada anaknya yang akan dikorbankan, yakni Ismail alaihissalam. Tapi Nabi Ismail sendiri justru menguatkan tekad ayah dan ibundanya untuk menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walamma balagha ma'asa qala ya bunayya inni ara fil manami anni antahu fanzur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajidni insyaallah minas sabirin. Ketika anak itu memasuki usia dewasa, sudah berkembang, sudah bisa bepergian dan berjalan, Nabi Ibrahim alaihissalam berkata kepada anaknya, "Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku mau menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu." Ismail alaihissalam, anak Ibrahim alaihissalam menjawab, "Wahai bapakku, lakukanlah apa yang diperintah Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatkan bagian dari orang-orang yang sabar." Setelah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail putranda, anak yang akan dikurbankannya itu sampai di tempat yang diperintahkan, menurut Ubaid bin Umair, di tempat yang di kemudian hari disebut Makam Ibrahim. Namun menurut Mujahid, tempat itu ada di Mina. Tiba-tiba Allah memberikan wahyu untuk menggantinya dengan kambing. Atas dasar cinta kepada Allah yang melebihi segala-galanya, keduanya Nabi Ibrahim menjadi keluarga yang terberkati. Nabi Ibrahim diberi gelar Khalilullah atau kekasih Allah. Dan dari keluarga ini lahirlah keturunan-keturunan para nabi seperti Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadzalika najzil muhsinin. Demikianlah kami Allah memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hadirin hadirat jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Peristiwa Nabi Ibrahim yang sangat mendebarkan hati ini bukan semata-mata arsip sejarah yang perlu dikenang jika dibutuhkan, tapi kisah ini memiliki makna ibrah atau pelajaran yang perlu diambil dan diperhatikan bagi seluruh umat manusia. Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam adalah simbol pengorbanan di dalam beragama. Di antara pelajaran itu yang pertama, beriman atau beragama pada dasarnya melawan hawa nafsu atau kesenangan yang ada di dalam diri kita masing-masing. Setiap manusia cenderung
mengikuti keinginan nafsunya, yakni ingin melakukan hal yang enak, menikmati segala kesenangan tanpa batas, merasakan segala keindahan dan yang lainnya tanpa mempedulikan hal tersebut menyakiti, merugikan atau membahayakan diri sendiri maupun orang lain atau tidak. Disinilah agama hadir, memberikan seperangkat aturan, yakni mengatur perbuatan ini haram atau ini halal. Tindakan ini boleh dan tindakan itu tidak boleh. Ini baik dan itu buruk dan seterusnya. Dengan demikian masing-masing dari orang yang beragama seharusnya mematuhi aturan agama, bukan mengikuti kesenangan atau kehendak nafsunya. Dalam kisah Nabi Ibrahim, kenikmatan tertinggi disimbolkan dengan memiliki anak kesayangan. Tapi Nabi Ibrahim berhasil mengalahkan hawa nafsu kecintaan kepada putranya dengan mengikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelajaran atau ibrah yang kedua dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam di atas, yaitu penegasan bahwa hak asasi manusia harus dijunjung tinggi. Dalam hal ini hak hidup. Perintah Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih putranya bertujuan untuk menguji keimanannya atau ibtila. Inna hadza lahul bala'ul mubin. Sehingga ketika beliau tulus hendak menunaikannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengganti objek sembelihannya dengan binatang. Pengertian objek kurban dari manusia ke binatang mengandung makna bahwa manusia memiliki hak untuk hidup yang seorang pun atas nama apapun tidak boleh menghilangkannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin hadirat jamaah salat Idul Adha rahimahullah. Ajaran menjunjung tinggi kemanusiaan dalam agama Ibrahim alaihissalam pada masa itu benar-benar sangat langka, mengingat ada banyak kepercayaan suku yang melakukan persembahan kepada Tuhannya atau kurban dengan menggunakan darah manusia. Sementara ajaran agama Nabi Ibrahim alaihissalam yang kemudian diteruskan oleh Nabi kita Muhammad SAW sedari awal dengan tegas mengharamkan meneteskan darah manusia. Penegasan akan hak hidup dan hak-hak dasar lain yang dimiliki manusia di kemudian hari disampaikan secara jelas oleh Nabi Muhammad SAW secara berturut-turut, yakni dalam khutbah di Padang Arafah ketika beliau menjalankan ibadah haji yang dilakukan hanya sekali dalam seumur hidupnya atau dikenal dengan Hajjah al-Wada', haji perpisahan, pada tanggal 9 Dzulhijjah tahun ke-10 Hijriah atau bertepatan pada tahun 632 Masehi, dan dalam khutbah Idul Adha sehari setelahnya pada tanggal 10 Dzulhijjah pada tahun yang sama. Dalam kedua khutbah ini Nabi Muhammad SAW berpesan kepada semua orang yang hadir bahwa jiwa, harta, dan harga diri manusia memiliki kemuliaan yang tidak boleh dihilangkan oleh siapapun. Nabi SAW bersabda, "Ayyuhan nas, isma'u qawli, fa inni la adri la'alli la alqakum ba'da 'ami hadha fi hadzal mawqif abada." Ayyuhan nas,
Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum 'alaikum haram ka hurmati yaumikum hadha wa ka hurmati syahrikum hadha wa satulqawna rabbakum fayas'alukum an a'malikum ala fala tarji'u ba'di dalalan yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Wahai sekalian manusia, dengarkanlah perkataan. Sesungguhnya aku tidak tahu, barangkali setelah tahun ini aku tak bisa lagi berjumpa dengan kalian selama-lamanya. Wahai umat manusia, sesungguhnya darah kalian, harta dan harga diri kalian itu mulia, sebagaimana mulianya hari ini dan bulan ini. Kalian kelak akan bertemu Tuhan, dan Ia akan bertanya kepada kalian tentang perbuatan yang kalian lakukan. Ingatlah, setelah aku wafat, janganlah kalian kembali ke dalam kesesatan, di mana sebagian di antara kalian memukul atau membunuh sebagian yang lain. Ayyuhan nas, inna rabbakum wahid wa inna abakum wahid, kullukum li Adam wa Adam min turab. Inna akramakum indallahi atqakum, laisa li arabiyyin ala ajamiyyin wala li ajamiyyin ala arabiyyin wala li ahmar ala abyad wala li abyad ala ahmar, fadlun illa bittaqwa. Wahai umat manusia, sesungguhnya Tuhan kalian satu, leluhur kalian juga satu. Kalian berasal dari Adam dan Adam berasal dari tanah. Sesungguhnya paling mulianya kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Orang Arab tidak lebih utama daripada non-Arab atau ajam. Non-Arab juga tidak lebih utama daripada orang Arab. Orang kulit merah tidak lebih utama daripada yang berkulit putih. Orang kulit putih juga tidak lebih utama dari yang berkulit merah, kecuali disebabkan tingkat ketakwaan. Khutbah Nabi Muhammad SAW di atas, baik yang disampaikan dalam khutbah pada Arafah maupun pada hari Idul Adha, menegaskan bahwa Islam, agama yang dibawa Nabi Muhammad SAW pada abad ke-7 Masehi, sejak awal sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ibu, bapak dan saudara jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Pada hari raya Idul Adha ini, alhamdulillah, dengan segala rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberi kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat berusaha menggunakan kesempatan ini untuk menunaikan kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang muslim. Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam di atas mengajarkan kepada kita bahwa beragama adalah pengorbanan melawan hawa nafsu yang ada di dalam diri kita masing-masing. Beragama adalah usaha menjadikan diri kita sebagai manusia seutuhnya, yakni manusia yang tidak diperbudak oleh nafsu atau manusia lainnya, melainkan manusia yang menghamba dengan seutuhnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Ghafurur rahim warham wa anta arhamur rahim.
Allah